Kamu rutin minum vitamin C 1000 mg setiap hari supaya nggak gampang sakit. Tapi pernah nggak kamu kepikiran seberapa banyak sih tubuh kita benar-benar butuh vitamin C? Dan apa yang terjadi kalau kelebihan terus-menerus? Yuk kita bahas tuntas, mulai dari manfaatnya, kebutuhan harian, sampai dampak jangka panjang kalau kelebihan vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat itu nutrisi esensial yang larut dalam air. Tubuh kita nggak bisa nyimpan vitamin C dalam waktu lama, jadi kita perlu asupan rutin dari makanan atau suplemen. Manfaatnya banyak banget. 1. Bantu pembentukan kolagen. Vitamin C adalah kofaktor utama dalam pembentukan kolagen, penting buat kulit, pembuluh darah, tulang dan jaringan ikat. 2. Menjaga sistem imun. Tingkatkan aktivitas sel imun seperti sel NK dan limfosit, serta mempercepat penyembuhan luka. 3. Antioksidan alami. Melindungi sel dari radikal bebas, memperlambat penuaan sel, dan dukung sistem imun. 4. Bantu penyerapan zat besi non-Him, membantu tubuh menyerap zat besi dari sayur dan buah, penting untuk mencegah anemia. Kebutuhan vitamin C tiap orang beda-beda, tergantung usia, jenis kelamin, dan kondisi tertentu. Menurut angka kecukupan gizi Indonesia 2019, ini rekomendasinya. Untuk anak usia 1-3 tahun, 40 mg per hari. Untuk anak usia 4-6 tahun, 45 mg per hari. Untuk remaja, 65-75 mg untuk perempuan, dan 75-90 mg untuk laki-laki. Pria dewasa, 90 mg per hari. Wanita dewasa, 75 mg per hari. Ibu hamil, 85 mg per hari. Ibu menyusui, 100 mg per hari. Jadi, 1000 mg itu jauh di atas kebutuhan harian kita. Bahkan bisa lebih dari 10 kali lipat. Setelah kamu minum suplemen vitamin C, tubuh kamu akan menyerapnya lewat usus halus. Tapi ada batas maksimal penyerapan. Tubuh manusia rata-rata cuma bisa menyerap 70-90% vitamin C kalau kamu konsumsi kurang dari 200 mg per hari. Kalau kamu minum lebih dari itu, misalnya 1000 mg, sebagian besar vitamin C nggak diserap dan langsung dibuang lewat urin karena vitamin C larut air dan tidak disimpan dalam jumlah besar. Jadi makin tinggi dosis, bukan makin maksimal manfaatnya. Justru yang tidak terpakai akan terbuang sia-sia. Menurut National Institutes of Health and AKG Indonesia, batas atas konsumsi vitamin C harian adalah untuk orang dewasa sehat maksimal 2000 mg per hari atau tolerable upper intake level. Artinya, konsumsi 1000 mg masih dalam batas aman, tapi bukan berarti tanpa risiko. Lalu apa yang terjadi kalau konsumsi melebihi batas ini dalam jangka panjang? 1. Risiko batu ginjal. Vitamin C yang tidak diserap seluruhnya akan diubah menjadi oksalat, kemudian diekskresikan lewat urin. Bila berlebihan, oksalat ini bisa membentuk kristal kalsium oksalat, komponen utama batu ginjal. 2. Gangguan fungsi ginjal. Suplemen vitamin C dosis tinggi dalam jangka panjang dikaitkan dengan peningkatan ekskresi oksalat urin, yang bisa memberi beban tambahan pada ginjal. 3. Gangguan pencernaan. Efek jangka pendek seperti mual, diare atau kram perut bisa muncul pada dosis di atas 1000 mg. Kalau kamu sehat dan minum vitamin C 1000 mg sesekali saat butuh, seperti saat flu atau pemulihan dari infeksi, itu masih tergolong aman. Tapi kalau setiap hari, tubuh kita punya sistem efisien untuk mengelola vitamin C. Tapi konsumsi berlebih terus-menerus itu boros, nggak efisien dan bisa berisiko. Pilihannya, utamakan vitamin C dari buah dan sayur. Gunakan suplemen hanya kalau benar-benar dibutuhkan, dan konsultasi ke tenaga kesehatan seperti dokter dan ahli gizi kalau ingin konsumsi suplemen dalam jangka panjang. Jadi, amankah minum 1000 mg vitamin C setiap hari? Aman dalam jangka pendek untuk orang sehat, tapi tidak disarankan untuk jangka panjang tanpa indikasi medis. Terlebih kalau kamu sudah cukup mengkonsumsi sayur, buah, dan makanan sehat. Biasanya kebutuhan vitamin C harian sudah terpenuhi. Suplemen sebaiknya digunakan saat tubuh benar-benar butuh tambahan vitamin C, misalnya saat pemulihan dari infeksi atau saat intake dari makanan sangat minim. Vitamin C itu penting, tapi bukan berarti semakin banyak semakin baik. Kita butuh cukup, bukan berlebihan. Selalu cek kebutuhan pribadi kamu, dan jangan lupa, konsultasi ke tenaga kesehatan seperti dokter dan ahli gizi kalau ingin konsumsi suplemen dalam jangka panjang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi di konten Kata Ahli Gizi berikutnya.